Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua kelas 10 TKJ SMK Cijanggar. Jadi kita akan melanjutkan untuk tutorial pembuatan kalender menggunakan Adobe Photoshop yang versi CC 2014. Nah, selanjutnya apabila kita sudah mempunyai template-nya seperti ini, jadi kita akan membuat desainnya di area kosong ini. Nah, untuk membuat desain di sini, kita akan membuat per layer, yang artinya kita akan membuat di atas layer yang ini. Selanjutnya, kita akan buat sebuah area kotak dulu di sini untuk area background. Kita gunakan yang namanya ini rectangle tool, ya, ada rectangle tool atau menekan U di keyboard. Klik di sini, lalu kita lihat di bagian atas di sini di standarnya atau di property barnya, fill ini warna hijau ini menentukan warna yang akan kita buat kotaknya di sini. Jadi nanti kotaknya akan berwarna hijau. Jadi di sini Bapak akan ubah dulu, misal warnanya warna hitam, tapi hitamnya hitam abu pekat aja. Klik tahan, lalu lepas di sini. Nah, seperti ini. Ya, meskipun ini areanya keluar jalur, ini tidak masalah ya. Kita nanti bisa perkecil. Oke. Nah, untuk menghilangkan yang seperti ini kita tinggal klik aja di ujungnya. Oke. Nah, setelah pembuatan kotak seperti ini, biasakan kita kembali ke yang namanya move tool ini. Karena fungsi dari move tool ini untuk menyeleksi, menggeser objeknya. Ya, jadi sehingga ada tanda panah lagi seperti ini, ya. Ini wajib biasakan kembali ke move tool. Nah, setelah kita buat, kita mempunyai layer baru di atasnya ini, ya. Ini maksudnya untuk area background utamanya di sini. Oke. Kalau kalian ingin merubah warnanya, kalian bisa double klik di sini di layernya, ya. Double klik. Ini bisa digeser juga, misalkan warnanya biru saja misal. Oke, segini. Nah, sekarang untuk melakukan zoom in dan zoom out, CTRL dan spasi. Nah, kenapa harus melakukan zoom in dan zoom out? Ini untuk mempermudah kita dalam pembuatan frame-framenya atau pembuatan bagian-bagian kecilnya, ya. Ini wajib kalian mengetahui dan melancarkan pada saat nanti praktikum. Selanjutnya Bapak akan membuat frame atau bingkai di sini, 8 buah bingkai. Klik kotaknya, lalu gunakan di sini di ujung kanan bawah. Ini ada yang namanya layer. Create a new layer. Klik. Nah, ini layer kosong, jadi kita akan buat di sini. Nah, pastikan warnanya bebas, asal tidak sama dengan warna background, agar tidak susah dalam pembuatan. Buat satu buah saja seperti ini. Untuk menghilangkan yang ini, klik ini. Nah, setelah pembuatan biasakan kembali ke move tool. Oke, sehingga kita bisa geser. Jangan sampai salah geser, ya. Nih, apabila yang tergeser area background tuh kan, ini area background yang terseleksi yang ini. Oke, ini simpan lagi di sini. Klik di sini, otomatis yang terseleksi atau yang terpegang logikanya itu yang ini. Oke, lalu kita akan memperbanyak frame yang ini. Ini ukurannya belum, Bapak akan rubah lagi. Untuk mengubah ukuran itu tekan CTRL dan T. CTRL T. Nah, sehingga ada poin-poin dari setiap sudut yang bisa kita tarik. Nah, seperti ini. Untuk mengakhiri tekan enter. Ya. Kembali ke move tool lagi. Untuk menduplikasi atau memperbanyak objek kotak ini, tekan ALT di keyboard, lalu kita geser. Nah, seperti ini, ya. Diulangi, tekan ALT di keyboard, jadi ditekan dulu ALT-nya, jangan dulu digeser. Tekan ALT lalu geser sambil menekan shift. Jadi dua yang yang ditekan di keyboard, ALT, shift lalu geser. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang ada dua buah,
Sekarang Bapak akan seleksi dua buahnya, 1 dan 2. Apabila diklik di area yang ini nih, oh ini areanya, ini objeknya yang ini. Bapak klik ini, oh ini objeknya yang ini. Untuk menyeleksi dua objek sekaligus itu tekan shift-nya saja. Tekan shift, klik satu di sini, klik lagi di sini. Dua objek terseleksi. Lalu tekan Alt untuk menduplikasi. Tekan shift. Ups, salah. Klik Alt, shift, lalu geser. Nah, ini. Sekarang kita sudah mempunyai 4 buah objek. 1, 2, 3, 4. Oke, kita seleksi semuanya. Tekan shift ya. 1, klik, tekan shift, diklik aja sehingga semuanya terseleksi. Tekan Alt lagi, kita tarik ke bawah. Alt, tekan shift biar rapi. Nah, jaraknya segini saja cukup. Oke, kita seleksi semuanya. 1, 2, 3, 4. Ini sambil menekan shift ya. Kita lihat di sini. Nih. Ya. Jadi untuk menyeleksi kita bisa sambil menekan shift di keyboard. Untuk zoom out dulu, perkecil dikit, Ctrl, spasi dan Alt zoom out. Kalau zoom in, Ctrl, spasi. Nah, seperti ini. Nah, untuk menyeleksi objek tadi tekan shift kan, seperti ini. Pastikan semuanya terseleksi. Atau kalian bisa klik di area ini langsung, tekan shift. Apabila tahu, klik di sini. Ini juga sama untuk menyeleksi. Oke. Oh, ini kegeser ya. Sudah. Oke. Nah, setelah ini kita seleksi semuanya. Kita atur lagi posisinya, Ctrl T untuk perbesar dan perkecil objek. Ini dan ini. Sip, cukup. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan yang namanya di sini, yang paling objek ini, bingkai atau list dari sebuah framenya, biasanya berwarna putih. Caranya, jadi klik hanya di area sini saja. Kita klik di area layernya langsung di sini, ya. Double klik. Nah, di sini kita pilih yang namanya stroke. Nah, ada stroke kan ya. Di sini ada size untuk ukurannya seberapa besar tuh. Lihat. Kita ada perubahan di sini. Nah, namun untuk posisinya atau position ini kan outside. Nah, kita ubah ke inside. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk warnanya atau bingkainya di sini Bapak akan kasih warna putih. Jadi caranya kita klik di sini lalu klik tahan, geser hingga di sini warnanya putih. Kalau kalian ingin warna merah, jadi warna merah. Klik tahan. Putih. Jadi jangan diklik satu kali gini, jadi klik tahan, geser aja. Nah, bingkainya berwarna putih. Oke, untuk ketebalannya itu menyesuaikan saja sesuai selera. Nah, setelah ini yang namanya bingkai di dalam tembok, di tembok maksudnya pasti selalu ada bayangan. Untuk membuat sebuah bayangan, klik di drop shadow. Nah, ada bayangan kan di sini. Nah, lalu kita atur bayangannya. Nah, ini bayangannya ke bawah kan. Sebenarnya untuk bayangannya kita bisa ke kiri ke kanan. Caranya klik di areanya. Di sini klik tahan ya, lalu geser. Nah, seperti ini. Nah, untuk ketebalan bayangan ini ada di opacity. Nah, seberapa tebal bayangannya seperti ini. Nih. Lalu ada spread, ini juga untuk ketebalan sama. Kalau distance ini untuk jaraknya ya. Jaraknya seberapa jauh. Kalau size ini untuk seberapa tegasnya atau seberapa kuatnya bayangan tersebut. Kalau kita perbesar ini agak ngeblur ya, agak kabur warnanya. Nah, cukup segini. Jadi stroke dan drop shadow, stroke maksudnya dan drop shadow yang kita checklist. Lalu kita oke. Nah, di sini kita lihat kita sudah mempunyai efek stroke dan drop shadow untuk yang frame yang ini, yang lain belum. Nah, untuk yang lain kita tinggal mengkopinya.
Jadi caranya sangat mudah, klik kanan di sini, lalu kita pilih yang namanya copy layer style. Copy layer style, lalu klik di area sini yang belum, yang kosong kan, ini yang belum ada framenya. Klik di sini, tekan shift, klik di paling atas, ini frame yang terakhir kan. Nah, setelah terseleksi semua, kita klik kanan. Tadi sudah di copy layer style, sekarang tinggal paste layer style. Nah, jadi sehingga semua kotaknya sudah mempunyai efek bingkai seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya apabila kita ingin melihat layer per layer, ini tuh ada di sini semua. Biasanya untuk memudahkan, Bapak akan klik ini ya, klik, jadi untuk efeknya tidak diperlihatkan. Nah, agar lebih leluasa untuk editingnya nanti. Oke, selanjutnya kita tinggal memasukkan foto-foto atau objek-objek yang akan kita masukkan dalam desain kalender ini ya. Oke, untuk mempermudah, Bapak akan buka di Chrome saja di sini yang mudah, misal Naruto aja, Naruto HD wallpaper. Nah, di sini untuk hasil file download itu biasanya tersimpan di folder download. Jadi kita buka explore, tekan di keyboard window E, logo window dan E ya di keyboard. Nah, lalu kita pergi ke download. Nah, gambar-gambar yang sudah kita download biasanya munculnya di sini ya. Oke, nih yang tadi sudah kita download ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sudah. Ini hanya contoh saja, sebagian contoh. Nah, selanjutnya untuk memasukkan gambar di setiap frame ini ya, ini juga bisa digeser ya. Kalian mau bentuknya seperti apa itu terserah ya. Cuman Bapak akan buatnya untuk lebih mudah seperti ini ya. Oke. Klik, misalkan mau kalian simpan di sini, klik di sini, lalu kita buka filenya yang ini, misal klik tahan, kita drag and drop lagi ke area Photoshopnya, lalu lepas di sini. Nah, seperti ini. Oh, ada Luffy-nya, nggak apa-apa lah. Oke, kita untuk mengakhiri tekan enter. Nah, tadi kan posisinya di sini layernya, secara otomatis pada saat ada layer baru yang kita drag and drop, dia berada di atasnya. Nah, untuk memasukkan objek ini ke frame yang ini, caranya itu di antara layer frame dan layer gambar ini tekan ALT. Nah, sehingga berubah bentuknya seperti ini. Tuh. Apabila tidak ditekan ALT tidak akan berubah. Nah, tekan ALT, klik. Nah, otomatis dia akan masuk ke area kosong ini. Tuh. Nah, karena ini terlalu besar, untuk memperkecil besar objek tekan CTRL-T. Nah, pada saat memperbesar dan memperkecil objek, karena ini objeknya berbentuk gambar, jangan pernah menariknya di tiap ujung sini ya, karena akan membuat objeknya menjadi distorsi atau istilahnya gepeng gitu ya. Kita klik di ujungnya sambil menekan shift ya, tekan ujung sambil menekan shift, tekan ujung lagi sambil menekan shift. Nah, seperti ini. Kita zoom, kita geser lagi, cukup segini. Untuk mengakhiri tekan enter. Nah, segini. Kita perkecil, klik di layer yang selanjutnya di sini, lalu kita masukin lagi objek selanjutnya. Drag and drop, enter, masukin dulu ALT, lepas, masuk, Ctrl T,
tekan shift di area di setiap ujung, jangan lupa. Kita zoom sedikit, shift lagi seperti ini. Lalu selanjutnya klik juga di area yang mau kita isi lagi. Ini sudah beres, tinggal objek yang backgroundnya, background utama. Nah, untuk background utama ini adanya di sini. Bapak klik di sini, otomatis nanti yang terseleksi tuh yang di bawah. Jadi kita akan buatnya di atas layer background, jangan sampai di atas sini, akan menutupi. Jadi pastikan klik yang ini, atau kita apabila dari sini kita scroll ke bawah, klik di area ini. Oke. Kita akan masukin objek yang ini, klik tahan lalu lepas. Nah, ini untuk backgroundnya. Lalu kita perbesar, enter dulu untuk muka kiri, lalu masukin ke frame ini, Ctrl+T kita perbesar, tekan shift ya, jangan lupa nih, tekan shift dan Alt juga bisa. Nah, seperti ini, sip. Nah sekarang sebenarnya ini sudah jadi ya. Kita akan seleksi ke semua layer yang frame ini. Untuk kita ubah dikit, klik di paling atas sampai kemana tadi tuh yang frame, oh ini ya, tekan shift. Nah ini bisa kita geser, jadi kita akan gesernya sampai segini, agak atas sedikit. Nah segini, yang ini cukup segini ya. Ini sangat simpel sekali, kita tinggal menambahkan teks di paling atas. Klik di bagian paling atas ya. Buat layer baru, jangan lupa di paling atas kita buat teks di sini. Klik. Tidak terlihat kan ya? Sebenarnya itu ada ya. Tulis kalender. Nih, kita perbesar. Nah, ada ya. Untuk mengubah tulisannya, apabila ada yang salah, double klik di sini, kita tulis tulisannya kapital semua saja, kalender. Nah seperti ini. Ctrl+T kita perbesar, jangan lupa tekan shift, lalu kita ubah untuk fontnya atau jenis hurufnya ya. Jenis huruf kalian apabila belum ada di sini, ke Windows lalu karakter. Nah nanti ada muncul di sini jenis hurufnya, Bapak akan rubah di sini menjadi yang Montserrat Extra Bold. Nah ini ya. Untuk warna Bapak tidak akan ubah dulu, kalender kita perbesar lagi, tekan shift jangan lupa. Nih satu kan ini kalender, lalu kalender ini Bapak akan duplikasi, tekan apa untuk menduplikat, Alt lalu gesernya ke bawah, Alt dan shift agar rapi. Nah ada kalender 1 dan kalender copy, double klik di sini, ganti ubah menjadi 2022. Nah seperti ini, kalender 2022. Oke. Nah ini masih kurang bagus, Bapak akan seleksi keduanya, 1, 2, Ctrl T, perbesar lagi sedikit. Nah seperti ini. Oke. Nah untuk yang 2002 Bapak akan bawahin dikit. Nah sekarang kita akan ubah warnanya, double klik, ubah warnanya menjadi putih atau menyesuaikan dengan ini. Apabila kita klik di area sini, dia akan mengambil warna yang ada di areanya. Nah ini cocok kayaknya tadi. Nah ini oke. Lalu kita kembali ke yang 2022, klik di area sini untuk mengubah warna, ambil warna yang di kalender tuh sama. Biasakan kembali ke move tool, lalu objek yang kalender ya, yang bukan yang 2002. Di sini kita double klik, kita buat efek. Oke, kita udah masuk ke layer style, kita perbesar yang di sini segini aja cukup. Nah kita akan kasih efek stroke sama. Kalau tadi inside dia yang untuk frame, jadi ke dalam seperti ini.
garisnya. Nah kalau ini kita outside, keluar. Nah seperti ini. Nah kita ubah warnanya jangan hitam, menyesuaikan dengan warna yang di sini aja. Ini tadi bagus. Nah ini aja. Nah cuman agak gelap dikit. Sip. Oke. Setelah ini, setelah stroke, kita kasih yang namanya bevel. Bapak di zoom sengaja biar lebih jelas. Klik bevel and emboss. Ini tuh ada perubahan tuh. Size nya kalian bisa coba ya, sesuai dengan selera atau keinginan kalian. Untuk efeknya bentuknya seperti apa. Nah cukup seperti ini. Lalu jangan lupa drop shadow nya untuk bayangan dari kalendernya. Nih perbesar dikit, agak ngeblur. Cukup kayaknya. Zoom out. Nah kalender, lalu klik OK. Sekarang tinggal yang 2022 nya. Yang 2022 nya kita lakukan seperti halnya tadi kita membuat frame. Efeknya kita copy. Klik kanan di area kalender ya. Klik kanan, kita copy layer style. Lalu klik kanan lagi di area 2022 nya, lalu paste layer style. Secara otomatis dia akan menyesuaikan efeknya. Kita sembunyikan efeknya. Nah seperti ini. Ini sangat simple ya. Oke. Lalu pertanyaannya bagaimana Pak apabila kita ingin merubah bagian-bagian dari framenya? Kita klik, misalkan framenya ada di sini 4, di sini 4. Bisa. Caranya klik di area gambarnya. Klik. Nah misal Bapak klik di area gambar yang ini, berarti gambar ini framenya ada di bawahnya ya. Apabila Bapak klik di sini, oh gambar yang ini framenya ada di sini. Jadi apabila kalian ingin menggeser, pastikan objek dari gambar dan framenya ini terseleksi ya. Contoh yang ini, klik, tahan, tekan shift, klik juga yang di sini. Nah jadi kita bisa geser. Nah ini di sini jadi 4. Klik 1 di sini, oh ini yang ini ya. Klik tekan shift, framenya yang ini jadi 2 terseleksi, simpan di sini. Nah untuk menggeser sebenarnya kita juga bisa menggunakan keyboard panah ya, seperti ini ya gitu. Bapak zoom in agar jaraknya sama. Ini sebenarnya pada saat kita dekatkan ini hampir seperti magnet ya, otomatis akan menyesuaikan. Klik di sini, jangan lupa tekan shift ya. Apabila kita langsung geser itu nggak akan bisa. Tekan shift, kita seleksi framenya, bawahin. Nah gini sudah. Sekarang yang ini kita pindahin ke atas, yang ini juga kita pindahin ke atas. Nah misal kalendernya pengen seperti ini bentuknya, boleh ya. Jadi tergantung dari selera kalian. Tekan F untuk melihat full screennya, F. Nah ini desainnya masih sangat desain sederhana. Jadi untuk selanjutnya nanti Bapak akan ajarkan juga bagaimana efek-efek yang bisa digunakan oleh Photoshop. Cuman harus dipastikan ini tuh tidak rapi ya. Klik agar sejajar. Nah sudah sejajar. Ini juga klik. Sudah sejajar belum? Sudah. Nah hasilnya seperti ini. Oke, kalian bisa coba nanti di lab komputer untuk dasarnya seperti ini. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.